lanjut lagi, yaitu ini tentang operasi bentuk aljabar. Oke, jadi yang pertama ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau pengurangan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar itu bisa dikurangin, bisa ditambahin kalau dia aljabarnya itu dia sama. Misal contoh nih, 5A ditambah 3B dikurang 2A dikurang 2B. Oke, ini bisa diselesaikan yaitu dengan yang nilainya sama. Misal nih, ini kan A, ini yang bisa disamain, sedangkan yang B sama B baru bisa disamain, kayak gitu. Oke, berarti ini sama aja dengan kita samain ya, yang sama berarti 5A. Oke, ini ya minus ya, berarti dikurang 2A. Oke, terus nih ya kan, ditambah yang B 3B, oke, dikurang 5B. Oke, berarti 5 dikurang 2 itu adalah 3, berarti ini adalah 3A, ditambah 3 dikurang 5 berapa? Min ya. Oke, min 2B. Oke, plus sama minus berarti sama dengan 3A dikurang 2B. Oke, gitu ya cara sederhananya. Lanjut lagi. Kalau di dalam bentuk perkalian bentuk aljabar ya, dia ada beberapa. Nih, kalau perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Oke, jadi ini sesama suku tunggal. Terus dia perkaliannya bagaimana gitu. Jadi yang ini yang kita bisa kalikan yaitu misalnya nih, kalau contoh seperti ini ya. 5x kuadrat y dikali 5y. Ini berarti kita harus kita harus buat yang paling gampangnya itu bagaimana kayak gitu. Jadi perkaliannya itu kita kalikan, nih kan variabelnya dia ada x sama y, ya kan. Berarti ingat kalau dia pangkat ya kan, kalau ini dia dikali berarti pangkatnya ditambahin gitu ya. Berarti ini sama aja dengan 5 dikali 5 ya kan. Jadi angka 5 nya itu kita kalikan dulu yang angka depannya. Oke. Nah nih, terus yang ininya dikalikan x kuadrat y dikali dengan y. Oke, berarti x kuadrat y dikali dengan y. Berarti 5 kali 5 kan 25 nih, ya kan? Ini kan ini dikali ya. X kuadrat ini cuma y doang, berarti dia tetap x kuadrat. Oke, y ini kan dia sama aja dengan 41 nih. 1 itu nggak ditulis, ini juga pangkat 1 ya kan. Ingat kalau dikali berarti ditambah, berarti 1 tambah 1 makanya dia y kuadrat. Oke, makanya dapatnya adalah 25x kuadrat y kuadrat gitu. Oke, terus kalau dia perkalian suku 2, perkalian suku 1 dengan suku 2, maksudnya ini suku satunya, ini suku 2-nya, jadi ada 2 variabelnya. Kalau seperti ini berarti perkaliannya itu dengan seperti ini. Jadi yang 5-nya dikali ini dulu, terus 5-nya dikali ini, kayak gitu. Oke, berarti ini sama aja dengan 5 dikali 2x berarti 10 ya, 10x. Oke, ini ditambah 5 dikali 4 berarti 20y. Oke, bisa ya. Oke, terus selanjutnya perkalian suku 2 dengan suku 2. Oke, ini suku 2 itu ada 2 variabel ya, 1, 2, ini 1, ini 2. Ada dengan 2 cara. Yang pertama dengan hukum distributif. Distributif itu berarti yang ini ya. Ini dikalikan ke sini dulu, terus ini dikalikan ke sini. Atau gini. 2x dikali dengan 3x dikurang 4. Oke, terus ini ditambah ya kan, 5 dikali 3x dikurang 4 kayak gitu. Jadi ini dikalikan ke sini semuanya ya, baru ini dikalikan ke sini semuanya kayak gitu. Itu yang distributif. Oke, berarti ini kita kalikan nih, 2 dikali 3 kan 6, x dikali x, oke, dikali ya, ini pangkat 1 nih, berarti 2 ya, berarti dia x kuadrat. 2x dikali 4, ini ada minus nih, berarti kali min. 2 kali 4 berarti 8. Oke, ada x nya, ditambah 5 dikali 3x berarti 15 x. 5 dikali min 4 berarti min 20, oke gitu. Berarti ini 6x kuadrat dikurang
Ini kan bisa ditambahin nih, karena kan dia variabelnya sama-sama X. Berarti min 8 ditambah 15 berapa? Positif jadinya ya, karena kan ini yang kecil dikurang, sorry, min 8 ditambah 15 berarti hasilnya itu adalah plus 7. Kan? Berarti ini plus 7X dikurang 20. Udah selesai, kayak gitu kalau cara distributifnya. Kalau cara yang kedua, yaitu dengan cara skema, itu nih 2x dikalikan ke sini dulu, baru dikalikan ke sini, baru yang ini kali sini. Oke, kita buat ya. Ini buat dulu nih, yang pertama kan kali ke sini, kita buat ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Oke, berarti 2x dikali 3x, berarti tadi berapa? 2 kali 3 kan 6, x kali x berarti x kuadrat, berarti 6x kuadrat. 2x ini hasil dari nomor 1 ya. Nih, 2x dikali min 4 berarti min 8. Ya kan? Min 8x. Terus ini yang kedua nih. Yang ketiganya kan 5 dikali 3x berarti positif. Ini kan positif ya. 15x. Oke. Ini yang ketiga. Yang keempatnya 5 dikali min 4 berarti min 20. Oke, berarti ini yang keempatnya. Lalu kita selesaikan. Min 8 tambah 15 berarti plus 7. Sama kan hasilnya? Sama yang ini. Oke, jadi tergantung teman-teman mau menyelesaikannya dengan cara distributif tadi atau dengan cara skema yang ini, cuma seperti ini, terserah yang mana aja, tergantung teman-teman yang lebih mudahnya itu yang mana gitu. Oke, terus selanjutnya ini teman-teman harus ingat, kalau kuadrat suku 2 nih, misal kalau x ditambah y itu dikuadratin, itu nilainya adalah x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Oke, sedangkan kalau x dikurang y itu dikuadratin, itu sama dengan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Bedanya di sini. Kalau dia plus berarti di sini plusnya plus 2x, kalau dia minus berarti di sini min 2x-nya. Oke? Contoh nih, kalau ini bagaimana? Oke, dengan seperti ini ya. Ini kan berarti tambah yang ini ya. Oke, kalau kita pakai rumus yang ini deh. Oke, berarti kan tadi kan dia x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Oke, kita misalkan yang ini adalah x-nya, yang ini adalah yang y-nya. Oke, berarti x kuadrat berarti 4x-nya itu dikuadratin ditambah 2 dikali x-nya kita adalah 4x, y-nya kita adalah 4, terus ditambah y kita adalah 4, ini 4 dikuadratin. Oke, berarti sama dengan 4 kuadrat berapa? 16 ya, 16. Ini kan x di pangkat 2 berarti x kuadrat ya kan, karena kan ini 1 nih. Oke, kalau seperti ini kan dikali. Oke, ditambah 4 dikali 8, 4 dikali 2 kan 8, dikali 4 32. Oke, terus ini ada variabelnya x berarti 32x. Oke, ditambah 4 kuadrat berarti 4 kali 4 ya, berarti sama dengan 16. Ini bisa disederhanain nggak? Oh bisa, sama-sama dibagi 16. Oke, berarti sama dengan ini tinggal x kuadrat, ini ditambah 32 dibagi 16 berapa? 2 ya, 2x, terus ini ditambah 1. Selesai deh, jawabnya yang ini. Oke, selanjutnya ini tentang konsepnya dulu ya, tentang bagaimana pemaktoran bentuk aljabar itu gitu. Oke, yang pertama yaitu suku-suku dengan faktor yang sama. Jadi gini, jadi ini kalau misalnya sukunya itu sama, ya kan, misalnya nih A, ya kan, ini AX, AY. Oke, jadi bagian yang sama ini kita faktorin kayak gitu, itu dikeluarin. Jadi yang sama itu dikeluarin, sedangkan yang tidak sama ini kan nggak sama nih. Ini A dengan X, sedangkan di sini A-nya dengan D, kayak gitu variabelnya. Jadi yang samanya A, A-nya kita keluarin, sedangkan X sama Y-nya ini ditambah, kita buat di dalam kurung. Oke, jadi X ditambah Y gitu. Contohnya nih, ini kan 6x ditambah 9y. Kalau kita buat begitu bisa nggak sih gitu ya? Oke, kita lihat dulu sukunya sama nggak? Enggak ya, ini sukunya 6, ini 9.
Oke, berarti supaya bisa seperti ini kita ubah dulu. Jadi kita samain nih yang mereka yang memiliki suku yang sama. Oke, contoh nih, kita buat misalnya 3. Oke, jadi kalau 3 sukunya sama antara 6 sama 9 bisa ya. Kalau 6x kan itu diperoleh dari 3 dikali 2x. Kayak gitu. Kalau 9x berarti kan 3 dikali 3y ya. Oke, jadi dalam keadaan seperti ini 3 dikali 2x ditambah 3 dikali 3y-nya berarti udah ada yang sama dong sukunya, ya kan? Jadi suku yang 3 ini dia sama, berarti 3-nya di depan, sedangkan 2x dan 3y-nya yang beda nih dari kedua suku ini kita buat dalam tanda kurung begitu. Jadi hasilnya jadi 3 dikali 2x ditambah 3y gitu ya. Oke, selanjutnya selisih bentuk kuadrat. Oke, teman-teman harus ingat nih. Oke, jadi supaya cepat dalam perhitungannya, teman-teman harus ingat konsep yang ini. Bahwa kalau dia x kuadrat dikurang y kuadrat, itu hasilnya sama dengan x ditambah y dikali dengan x dikurang y. Oke, sekali lagi ya. Jadi kalau dia selisihnya seperti ini, yaitu dalam bentuk kuadratnya, x kuadrat dikurang y kuadrat, itu sama juga dengan x ditambah y-nya, oke, dikali dengan x dikurang y-nya. Oke, kita kasih contoh deh supaya lebih gampang ya. Ini 16x kuadrat dikurang 36y kuadrat. Oke, berarti kan ini x kuadratnya, ini y kuadrat. Yang kita buat itu yang di sampingnya ini, yang sukunya. Oke, kita jadikan ini, kita sederhanain ya. Jadikan 16x kuadrat itu kan sama aja dengan 4x dikuadratin, ya kan? 4 kuadrat kan 16. X kuadrat kan berarti x kuadrat ya. Oke, ini juga kita ubah menjadi 6y kuadrat. Oke, berarti ini sama aja dengan, kalau yang ini ya, 4x kuadrat dikurang 6y kuadrat. Oke, sesuai dengan yang ini, bahwa x-nya ditambah y-nya dikali x-nya dikurang y-nya. Berarti ini sama dengan 4x-nya ditambah 6y-nya dikali dengan 4x-nya dikurang 6y-nya. Kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya, pemaktoran dengan bentuk, oke, ini x kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, teman-teman harus perhatiin. Di sini sukunya ini 1 ya. Oke, jadi x kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalau pemaktoran dalam bentuk seperti ini, oke, lebih gampangnya seperti ini. Jadi dia nanti kan, kalau ini kan semuanya tambah ya. Oke, berarti x ditambah p dikali dengan x ditambah q. Oke, dengan syarat. Syaratnya yaitu nilai p dan nilai q ini, itu kalau dikali hasilnya adalah c yang ini. Oke, sedangkan kalau untuk nih yang ini, kalau P-nya ditambah dengan Q-nya itu sama dengan hasil penambahannya B. Oke, bisa ya. Jadi sekali lagi nih. Jadi ininya kan tetap nih, X dikali X kan bakal X kuadrat ya. Oke, ingat ya, ini sukunya 1. Terus sedangkan untuk mendapatkan C ini, itu jika P yang ini, nilai P-nya, kita kalikan dengan nilai Q, itu hasilnya bakalan nilainya C. Oke, terus kalau P dan Q-nya kita jumlahin, itu hasilnya adalah B yang ini. Oke, nah sekarang kita kasih contoh deh. Nih, ini kan x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Oke, ini kan dia 1 ya sukunya. Berarti kita buat berarti x, oke. Jadi seperti ini. X dikali ditambah berapa dikali X dikali tambah berapa, kayak gitu. Oke, jadi ingat ya, ini katanya C, ini yang C nya ya, ini kan A, ini B, ini C. Jadi nilai C nya ini merupakan hasil perkalian dari yang ini nanti. Oke, jadi perkalian berapa supaya hasilnya 8, dan kalau dijumlahin hasilnya 6, kayak gitu. Oke, berarti kalau di sini kita bisa simpulin, kalau dia perkaliannya 8 berarti kan 2 dikali 4 ya, ya kan? 2 dikali 4 kan 8, ya kan? Kalau dijumlahin 2 tambah 4 berapa? 6, benar kan? Tetapi ini 8 itu kan bisa juga dong 8 kali 1, oke bisa. 8 dikali 1 kan 8, tapi kalau 8 ditambah 1 apakah hasilnya 6? Enggak, oke? Jadi nilai B sama nilai C itu berhubungan. Jadi nilai C-nya itu diperoleh dari hasil perkaliannya, sedangkan nilai C-nya itu diperoleh dari hasil penambahannya. Oke.
Oke, bisa ngerti ya? Jadi 2 dikali 4 hasilnya 8, 2 ditambah 4 hasilnya yang ini, yang 6. Berarti ini adalah yang nilai B-nya. Jadi hasil pemaktoran dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 itu sama dengan X ditambah 2, oke, dikali dengan X ditambah 4. Oke, bisa ya? Oke, contoh satu lagi deh. Ini X kuadrat ditambah 3X minus 10. Oke, kalau seperti ini nilai C-nya berarti minus 10 ya. Ini minus ini punya 10. Berarti hasil perkaliannya nanti bakalan menghasilkan min 10. Dan kalau dijumlahkan hasilnya 3 plus 3. Oke, kita tahu deh kalau misalnya dia minus, kan minus itu didapatkan jika perkaliannya salah satu dia nilainya negatif. Kalau negatif ketemu negatif kan nanti bakalan positif, ya kan? Positif dengan positif hasilnya bakalan positif. Berarti nanti hasilnya itu ada yang positif dan ada yang negatifnya, hasil perkaliannya ya, nilainya. Oke, dari penjumlahan positif dengan negatif tadi itu hasilnya plus 3. Oke, berarti gimana? Oke, nih. Kalau kita kalikan min 2 dikali 5, ya kan? Berarti hasilnya berapa? Min 10. Oke, benar. Kalau misalnya kita tambahin min 2 ditambah 5 berapa? Plus 3 kan? Oke, udah benar. Tapi kalau kebalik deh, yang 5 yang nilai minnya. Oke, kalau 5 nilai minnya berarti min 5 dikali 2 ya. Oke, min 5 dikali 2 berapa? Min 10. Oke, udah benar. Apakah min 5 ditambah 2 hasilnya adalah plus 3? Salah, ya kan? Hasilnya adalah min 3. Yang kita perlukan di sini plus 3. Berarti yang tepatnya yaitu bahwa yang angka 2-nya itu nilainya min, sedangkan yang 5-nya itu plus. Oke. Sehingga hasil pemaktoran dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 itu sama dengan X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 5. Oke. Oke, lanjut lagi nih. Yang bagian kedenya ya, pemaktoran dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke, teman-teman harus bedain ya, ini pemaktoran dalam bentuk yang ini dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini sukunya X-nya itu 1. Oke, sedangkan di sini ada nilainya. Jadi sukunya itu bukan 1, bisa 2, 3, 4 seterusnya. Oke. Sedangkan ini tetap berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke. Kalau dia bentuknya dalam kuadrat seperti ini, maka pemaktorannya itu kayak gini. Berarti AX ditambah P dikali dengan AX ditambah Q per nilai A-nya. Oke. Jadi A-nya itu yang di sini. Oke, bisa ya. Jadi A yang ini akan kita gunakan nih, angka yang ada di depan X kuadratnya. Oke, kalau tadi kan bedanya kalau dia nggak ada A-nya ini kan, kalau cuma X kuadrat ditambah BX ditambah C, ini kan A-nya nggak ada nih. Jadi kan tadi cuma X tambah P dikali dengan X ditambah Q aja kan. Oke, tetapi kalau ada nilai A-nya atau angka di depan X kuadratnya, maka untuk pemaktorannya di dalam perkalian seperti ini sederhananya, yaitu angka A-nya itu yang angka di depan X kuadratnya itu ditulis. Oke, jadi ini AX ditambah P dikali dengan AX ditambah Q. Oke, dibagi dengan nilai A-nya. Jadi dibagi dengan nilai A yang ini. Oke, ini ada juga syaratnya. Syaratnya, kalau yang tadi kan syaratnya itu kalau P-nya dikali dengan Q itu nilainya adalah yang C. Sedangkan kalau P ditambah Q-nya itu nilainya yang B. Oke, kalau yang ini, oke, bedanya cuma satu nih yang di sini. Jadi kalau P dikali Q, oke, jadi P dikali Q, nilainya itu sama dengan nilai yang A ini dikali dengan nilai C yang ini. Kalau yang tadi kan ini P dikali Q sama dengan nilainya C, yang A-nya nggak ada, ya kan? Karena di sini tadi A-nya nilai 1. Tetapi kalau seperti ini berarti P dikali Q sama dengan yang nilai A-nya ini itu dikali dengan C. Jadi hasil perkaliannya itu sama. Sedangkan yang kedua P ditambah Q-nya itu sama dengan B. Sama ya seperti yang tadi ya. Jadi kalau nilai P dan Q-nya ini kita jumlahin berarti itu nilainya adalah nilai yang B. Oke. Sekarang kita kasih contoh nih. Jelas ya beda ya, di sini ada nilainya, ada 6x kuadrat. Oke, kalau tadi kan nilainya 1 ya, jadi satunya nggak ditulis. Oke, jadi 6x kuadrat dikurang 13x minus 5. Oke, di sini A-nya kan yang 6 ya, yang B-nya itu minus 13, yang C-nya itu minus 5. Oke, kita cari nih. Kalau A dikali C-nya kan ini,
Berarti kalau A dikali C kan ini yang A-nya ya. Berarti 6 dikali min 5 berapa? Nilainya kan min 30. Oke, tadi nilainya ini adalah min 30. Berarti kita harus cari P dan Q-nya yang kalau dikaliin hasilnya adalah min 30. Oke, berarti nilainya ada yang satu yang positif, ada satu yang negatif, ya kan? Oke, kalau perkaliannya hasilnya 30 min 30 berarti ada dua kemungkinan ya, yaitu 30 dikali 1 atau 15 dikali 2. Oke, tergantung yang mana yang min-nya. Kita lihat lagi yang nilai B-nya. Oke, kalau ini kan nilai B-nya berarti tadi kan hasil penjumlahan dari P dengan Q. Oke, kalau kita ambil dia itu adalah yang 30 dikali min 1. Oke, berarti nilainya min 30 dong kalau dikali, ya kan? Berarti udah sama nilainya dengan perkalian A dengan C-nya. Tetapi apakah 30 ditambah min 1 hasilnya min 13? Salah, berarti kita nggak bisa gunakan itu. Oke, sekarang kalau 15 kali 2, 30 juga dong, ya kan? Oke, kalau 15 sama 2, berarti kita harus tentuin yang negatifnya siapa. Oke, kalau yang negatifnya nih, contoh ya, negatifnya itu adalah yang min 2. Jadi min 2-nya yang negatif min 2 dengan plus 15. Oke, kalau dikalikan kan min 2 dikali 15 kan min 30 ya. Oke, tetapi kalau kita jumlahin gimana? Jadi min 2 ditambah 15 hasilnya berapa? 13 kan? Padahal di sini diminta adalah min 13. Oke, berarti yang minusnya adalah yang min 15-nya. Ya kan? Min 15 dikali 2 itu kan sama dengan min 30. Dan kalau kita jumlahin berarti min 15 ditambah 2 itu kan sama dengan min 13. Jadi kita udah dapat P sama Q-nya, ya kan? Berarti ini min 15 dengan plus 2. Oke. Sekarang kita buat nih dengan nih. Oke. Jadi kita masukin nilai A-nya ya. Berarti 6X dikurang 15 dikali 6X ditambah 2. Positif ya. Dibagi dengan 6. Oke, ingat tadi dibagi dengan nilai A-nya. Oke. Setelah itu, ini kita pecah ya. Oke, ini kan 6 ini bisa ya, supaya ini bisa apa? Bisa diperkecil gitu, bisa dibagi. Berarti kan 6 kali 2 kan 3 dikali 2 kan sama dengan 6 ya. Makanya ini kita pecah. Oke. Yang ini dibagi 3, yang ininya dibagi 2. Oke, karena kalau kita buat nanti 2-nya di sini, 3-nya di sini, 2 dibagi 3 nggak bisa ya. Kalau misalnya kita buat di sini 2, berarti kan nanti 15 bagi 2 bakalan pecahan, kayak gitu. Jadi yang kita cari yang bilangan bulatnya. Oke, kalau seperti ini kan udah bisa nih, 6 dibagi 3 berapa? 2, ya kan? X-nya ngikut nih, berarti 2X. Min 15 dibagi 3 berapa? Min 5. Oke, berarti udah selesai perhitungan yang ini. Kalau yang ini berarti 6X dibagi 2 berapa? 3X. 2 dibagi 2 plus 1. Oke, udah selesai. Jadi hasil pemfaktoran dari 6X kuadrat dikurang 13X dikurang 5 adalah yang ini. Oke, 2X dikurang 5 dikali dengan 3X ditambah 1. Oke.